Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gigi Prasofi Rahmatullah dari kelas akuntansi 20E. Emosi dan suasana hati. Apakah yang dimaksud emosi dan suasana hati? Dalam bab ini terdapat istilah yang memiliki makna yang sangat erat, yaitu afeksi, emosi, dan suasana hati. Afeksi atau afek adalah kisaran yang luas dari perasaan yang dialami seseorang meliputi emosi maupun suasana hati. Emosi atau emotion adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Sedangkan suasana hati atau mood adalah perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan sering muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus. Emosi dasar. Psikolog mencoba mengidentifikasi emosi dasar dengan mempelajari ekspresi wajah, tetapi mereka menemukan bahwa proses itu sulit. Hal tersebut dikarenakan beberapa emosi terlalu kompleks untuk dengan mudah direpresentasikan oleh wajah kita. Budaya juga memiliki norma-norma yang mengatur ekspresi emosional. Jadi cara kita mengalami sebuah emosi tidak selalu sama dengan bagaimana kita menunjukkannya. Suasana hati dasar, afeksi positif dan negatif. Emosi positif seperti kebahagiaan dan rasa syukur mengungkapkan evaluasi atau perasaan menyenangkan. Emosi negatif seperti amarah atau rasa bersalah mengungkapkan sebaliknya. Tetapi ingatlah bahwa emosi tidak bisa netral. Afeksi positif atau positif afek adalah sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi positif spesifik seperti bersemangat, kewaspadaan, dan sangat gembira pada ujung paling tinggi dan kepuasan, ketenangan, dan kedamaian pada ujung paling rendah. Afeksi negatif atau negatif afek adalah sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi seperti kegugupan, stres, dan kecemasan pada akhir tinggi dan kebosanan, depresi dan kelesuan pada akhir rendah. Kompensasi positivitas atau positivity offset adalah kecenderungan kebanyakan individu untuk mengalami suasana hati positif ringan pada masukan 0 atau saat tidak ada hal tertentu yang terjadi. Fungsi emosi. Apakah emosi membuat kita tidak rasional? Observasi menyatakan bahwa rasionalitas dan emosi saling bertolak belakang, dan jika Anda menampilkan emosi, mungkin Anda bertindak tidak rasional. Salah satu tim penulis berpendapat bahwa menampilkan emosi seperti kesedihan sampai menangis sangat berbahaya bagi karir, sehingga kita seharusnya meninggalkan ruangan itu daripada membiarkan orang lain melihatnya. Perspektif ini menyatakan demonstrasi atau bahkan pengalaman emosi dapat menyebabkan kita terlihat lemah, rapuh, atau tidak rasional. Meskipun demikian, riset semakin menunjukkan bahwa emosi sebenarnya penting untuk penalaran rasional. Apakah emosi menyebabkan kita bersikap tidak etis? Sebelumnya diyakini bahwa seperti halnya pengambilan keputusan secara umum, kebanyakan pengambilan keputusan etis didasarkan pada proses kognitif urutan yang lebih tinggi, tetapi riset mengenai emosi moral semakin mempertanyakan perspektif ini. Contoh emosi moral adalah simpati terhadap orang lain, kemarahan terhadap ketidakadilan yang dialami. Sejumlah studi menyatakan reaksi-reaksi ini umumnya didasarkan pada perasaan dibandingkan kognitif semata. Sumber-sumber emosi dan suasana hati. Yang pertama yaitu kepribadian. Kepribadian memberi kecenderungan kepada orang untuk mengalami suasana hati dan emosi tertentu. Beberapa orang mempunyai kecenderungan untuk mengalami emosi apapun secara lebih intens. Orang-orang seperti ini memiliki intensitas afektif yang tinggi. Intensitas afeksi yang perbedaan individu dan hal kekuatan di mana individu-individu mengalami emosi mereka. Jadi, emosi-emosi berbeda dalam intensitas mereka, tetapi juga berbeda dalam bagaimana mereka berkecenderungan untuk mengalami emosi secara intens. Kedua yaitu hari dalam seminggu dan waktu dalam sehari. Maksudnya yaitu sebagian besar orang berada di tempat kerja atau sekolah pada hari Senin hingga Jumat. Sedangkan dengan demikian, sebagian besar orang akan memanfaatkan akhir minggu untuk bersantai dan bersenang-senang. Berarti bahwa orang-orang yang berada pada suasana hati terbaik di akhir minggu.
Selanjutnya yaitu cuaca. Banyak orang percaya bahwa suasana hati mereka berhubungan dengan cuaca, tetapi bukti menunjukkan bahwa cuaca memiliki sedikit pengaruh terhadap suasana hati. Korelasi elusif menjelaskan mengapa orang-orang cenderung berpikir bahwa cuaca yang menyenangkan meningkatkan suasana hati mereka. Korelasi elusif merupakan kecenderungan orang-orang untuk mengasosiasikan dua kejadian yang pada kenyataan tidak memiliki sebuah korelasi. Stres. Stres mempengaruhi emosi dan suasana hati. Di tempat kerja, kejadian sehari-hari yang menimbulkan stres juga pengaruh dari stres yang tertumpuk dari waktu ke waktu secara negatif mempengaruhi suasana hati karyawan. Tingkat stres dan ketegangan yang menumpuk di tempat kerja dapat memperburuk suasana hati karyawan sehingga menyebabkan mereka mengalami lebih banyak emosi negatif. Walaupun kadang kita mencoba mengatasi stres, namun sebenarnya stres mulai mempengaruhi suasana hati kita. Selanjutnya yaitu aktivitas sosial. Penelitian mengungkapkan bahwa aktivitas sosial yang bersifat fisik, informal, atau epikurean atau makan bersama orang lain lebih diasosiasikan secara kuat dengan peningkatan suasana yang positif dibandingkan kejadian-kejadian formal. Selanjutnya yaitu tidur. Kualitas tidur mempengaruhi suasana hati. Satu dari alasan mengapa tidur yang lebih sedikit atau kualitas tidur yang buruk menempatkan orang dalam suasana hati yang buruk karena hal tersebut memperburuk pengambilan keputusan dan membuatnya sulit untuk mengontrol emosi. Olahraga. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa olahraga meningkatkan suasana hati positif, tetapi tampaknya berpengaruh kuat terhadap mereka yang mengalami depresi. Selanjutnya yaitu usia. Suatu penelitian terhadap orang-orang yang berusia 18 hingga 94 tahun mengungkapkan bahwa emosi negatif tampaknya semakin jarang terjadi sering bertambahnya usia seseorang. Bagi seseorang yang lebih tua, suasana hati positif yang tinggi bertahan lebih lama dan suasana hati yang buruk menghilang dengan lebih cepat. Selanjutnya, jenis kelamin. Sudah menjadi keyakinan umum bahwa wanita lebih menggunakan perasaan mereka dibandingkan pria, bahwa mereka bereaksi lebih secara emosional dan mampu membaca emosi orang lain dengan lebih baik. Emosi bekerja. Pengertian emosi bekerja adalah ekspresi seseorang karyawan dari emosi-emosi yang diinginkan secara organisasional selama transaksi antar personal di tempat kerja. Emosi yang dirasakan atau felt emotion adalah emosi sebenarnya dari seseorang individu. Selanjutnya yaitu emosi yang ditampilkan atau displayed emotion adalah emosi-emosi yang diharuskan secara organisasional dan dianggap sesuai dalam sebuah pekerjaan tertentu. Acting di permukaan atau surface acting adalah menyembunyikan perasaan mendalam seseorang dan menghilangkan ekspresi-ekspresi emosional sebagai respon terhadap aturan-aturan penampilan. Acting mendalam atau deep acting adalah berusaha mengubah perasaan mendalam seseorang berdasarkan aturan-aturan penampilan. Teori peristiwa afektif. Teori peristiwa afektif atau affective event theory merupakan sebuah model yang menyatakan bahwa pekerja bereaksi secara emosional pada hal-hal yang terjadi di tempat kerja yang dapat mempengaruhi kinerja dan kepuasan mereka. Lingkungan kerja mencakup semua yang mengelilingi pekerjaan itu, baik ragam tugas dan tingkat ekonomi, tuntutan pekerjaan, serta tuntutan untuk mengekspresikan emosi pekerja. Lingkungan ini dapat menciptakan peristiwa kerja yang mungkin menjengkelkan, menyenangkan, atau keduanya. Contoh dari yang menjengkelkan ialah kolega yang menolak melakukan bagian pekerjaannya, bentroknya arahan dari manajer yang berbeda, dan tekanan waktu yang berlebihan. Peristiwa yang menyenangkan termasuk mencapai sasaran, dukungan dari kolega, dan menerima pengakuan atas suatu pencapaian. Peristiwa kerja tersebut mendorong reaksi emosional positif atau negatif yang diterima oleh kepribadian dan suasana hati pekerja. Jadi memberikan dua pesan penting. Pertama, emosi memberikan pandangannya berharga tentang bagaimana peristiwa yang menjengkelkan dan menyenangkan di tempat kerja mempengaruhi kerja pekerja serta kepuasannya. Kedua, pekerja dan manajer seharusnya tidak mengabaikan emosi atau peristiwa yang menyebabkannya, walaupun mereka tampaknya sepele, tetapi mereka akan terakumulasi. Kecerdasan emosional atau emotional intelligence ialah kemampuan seseorang untuk menilai emosi dalam diri
dalam diri dan orang lain. Memahami makna emosi dan mengatur emosi seseorang secara teratur dalam sebuah model alur kecerdasan emosional telah menjadi sebuah konsep yang kontroversial dalam perilaku organisasi, dengan argumen-argumen yang mendukung dan menentang viabilitasnya. Argumen-argumen yang mendukung kecerdasan emosional antara lain, yang pertama yaitu daya tarik intuitif atau intuisi, menyatakan orang yang dapat mendeteksi emosi orang lain, mengendalikan emosinya sendiri, dan mengendalikan interaksi sosial dengan baik. Yang kedua yaitu kecerdasan emosional atau memprediksi kriteria, yang berarti semakin tinggi level kecerdasan emosional berarti seseorang akan berkinerja baik dalam pekerjaan. Kecerdasan emosional berdasarkan biologi. Sebuah studi menyatakan bahwa kecerdasan emosional berdasarkan neurologi adalah cara yang tidak berhubungan dengan ukuran standar kecerdasan. Ada juga bukti bahwa kecerdasan emosional dipengaruhi genetik, yang selanjutnya mendukung pendapat bahwa kecerdasan emosional mengukur sebuah faktor biologis mendasar yang nyata. Kecerdasan emosional juga mendapat banyak kritik, antara lain para peneliti kecerdasan emosional tidak sepakat tentang definisi. Para peneliti menggunakan definisi kecerdasan emosional yang berbeda-beda. Ada yang memandang kecerdasan emosional sebagai ragam ide yang luas yang dapat diukur dengan melaporkan sendiri. Ada juga yang dihubungkan secara utama oleh fakta yang tidak satupun dari mereka sama. Kecerdasan emosional tidak lebih dari sekedar kepribadian dengan label berbeda. Kecerdasan emosional tampak berkorelasi dengan ukuran-ukuran kepribadian, khususnya stabilitas emosional. Para peneliti menyatakan bahwa kecerdasan emosional merupakan sebuah konsep yang sebagian ditemukan oleh ciri-ciri kecerdasan kognitif, kehati-hatian, dan penalaran, sehingga masuk akal bahwa kecerdasan emosional berkorelasi dengan karakteristik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.